السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian barataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim hormat ulun lawan pian sabarataan. Yang terhormat, yang kita banggakan, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Wakil Bupati masing-masing beserta ibu tak bini biar pak jujur. Ulun hormati Pak Wakil Bupati Indra Giri-Gilir, Masya Allah beliau alhamdulillah. Yang ulun hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semua pejabat yang berhadir, baik dari sipil maupun militer. Mohon maaf ulun kada nyambatkan sabarataan karena kebanyakan kada mengurangi rasa hormat ulun di semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, pula sabarataan yang ada di Kuala Tungkal ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur benar dikumpulkan Allah di dalam ini masjid untuk mengenang, untuk mengingat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berada di dalam bulan Rajab, tentunya kita mengingat akan kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah kejadian yang sangat-sangat ajaib, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia kalau memikirkannya pakai akal. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini wajib diterima dengan iman, bukan dengan akal. Amun menerimanya pakai akal, seukuran terpercaya, karena menerimanya pakai akal. Ini gawian nan mustahil menurut akal. Kejadian ini Allah berikan kepada Nabi kita saat umur beliau 51 wa 9 ashhur, 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Memang ada tulisan yang hanya mengatakan 51, ada pula tulisan yang mengatakan 52, tapi pendapat yang paling tengah 51 tahun 9 bulan. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh Qori tadi, dan di awal mukadimah pun ulun sudah membacakannya. Ayat yang diawali dengan kalimat Subhan. Subhanalladzi asra. Subhan. Kalimat subhan itu dipakai dua macam. Satu litanzih, yang kedua litta'ajjub. Kalimat subhan dipakai pertama litanzih, untuk mensucikan orang yang menceritakan cerita Isra Mi'raj itu. Bahasa istilah kita, kisah Isra Mi'raj ini kisah yang kada masuk di akal manusia.
bisa dipastikan orang banyak nang kada percaya. Supaya nang mengisahkan ini jangan dituduh berdusta, maka diawalilah dengan kalimat subhan. Artinya nang mengisahkan ini kisah bujur-bujur orang nang kada suah berdusta. Subhan, maha suci. Ini tujuannya lit tanzih. Yang kedua menyatakan lit ta'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Kisah Isra Mi'raj, kisah yang paling ajaib, kisah yang sangat-sangat membuat otak manusia tuh jadi bingung. Keharapan kisahnya, hebat benar kisahnya. Jadi ta'ajjub. Jadi kalimat subhan dipakai untuk menyatakan sebuah cerita yang di luar akal manusia. Subhan, subhan. Ya, biasalah orang Arab menyebut subhanallah, tabarakallah. Subhanallah, tabarakallah. Pun bahasa kami di keluar itu uyumai. Subhanallah, tabarakallah. Melihat bibi dia Arab. Subhanallah, tabarakallah. Bahasa di keluar itu uyumai. Tahu bahasa Palembang apa lah? Ta'ajjub melihat itu uyumai apa agak sini. Nah, umai dia tahu ya. Umai bahasa kalau bisa umai ada yu-nya tambahannya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal daripada sara yasri, maknanya ia berjalan. Asra yusri, maknanya ia memperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan Allah? Bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diperjalankan oleh Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut bi'abdihi, la bi nabiyhi, la bi rasulihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi di situ disebut bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan tetal kehambaan. Allah langsung yang menyatakan tetal kehambaan untuk Nabi Muhammad. Inilah disebutkan kalimat kata-kata abdun, pangkat abdun akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang sangat khusus dan sangat mulia yang hanya bisa dipakaikan kepada orang khusus. Nabi Muhammad langsung diucapi oleh Allah sihir dinyatakan hamba. Berarti status kehambaan Nabi Muhammad bujur-bujur hamba. Beda lawan kita. Ada kita nih hambaan. Ngaran hambaan itu sesamaannya mumuturan, rurumahan, wawadayan, incaan. Ada bujuran, incaan. Hambaan kita nih. Bukti nah kita hambaan. Wayah ada di masjid. Itulah ada di hambaan. Kenapa bila hambanya yang ada lagi 3 tahun gak soal ada di masjid. Ini kan ada kita hambaan. Hambaan kan? Nah, ada Nabi Muhammad resmi yang mengakui sidin jadi hamba langsung Allah. Resmi kan? Diakui. Sedangkan kita sebagai umat ini cuma kita nang mengaku jadi hamba. Bujur lah kita mengaku. Adalah Allah meresmikan kita dinyatakan jadi hamba. Tidak ada. Nabi Muhammad aja yang ditunjuk jadi hamba 100%. Sedangkan kita mengaku-ngaku jadi ya Allah, ulun hamba dia. Iya, benar punya Tuhan kau hamba kau. Nah, kita ini mengaku orang mengaku lawan diakui benar enggak? Mengaku lawan diakui benar enggak? Ulun mengaku, misalnya ulun mengaku jadi bupati Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat. Mengaku, percaya loh orang? Ada harapan percaya. Tapi pun sihir bang,
pernah dipilih dengan pemilihan yang resmi, dilantik oleh gubernur, resmi jadi bupati. Itu diakui. Mun ulun mengaku-ngaku. Kan kayak Pak Hendak Bujur mengaku. Hendak kayak Bang jadi bupati juga. Kira-kira ulun ini mun mencalon kita balok bisa menang sama. Tapi diamanani oleh Pak Guruan. Ikam teruskan dakwah, banyak guru-guru kita mengamanani, jalankan dakwah selama ikam kawan, selama ikam sehat, waktunya ada, terus jalankan dakwah. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan berpolitik. Jadi dah kawan calon dia bupati, jangan lompatan ke politik. Tapi sebagai ulama kita harus paham masalah politik supaya kita jangan dipolitiki. Bujur biar. Bila jadi tuan guru kada paham urusan perpolitikan dan dunia pemerintahan, maka kita bisa dipolitiki orang. Hati orang-orang soleh itu apalagi makomnya makom syekhul murabbi, syekhul mursyid, mereka mendapatkan 3 ilmal ulama, siyasatul qulub, hikmal hukama. Itu didapatkan mereka. Salah satu yang didapatkan orang wali biasanya siyasatul qulub, mengerti urusan perpolitikan, mengerti urusan pemerintahan. Biar si tuan guru ini kada sekolah umum tapi mengerti urusan seperti itu, karena ilmunya ladunni, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti abah guru semumpul itu bahari kadada sejarahnya si dia sekolah umum, dada sekolah SD kadada, sekolah SR kadada tadi bang sekolah umum. Tapi tamu-tamunya yang datang presiden, menteri, kapolri, bubuhan apa Pangdam, Dandim, DPR, bupati, gubernur, minta nasihatnya ke situ, minta pemandangannya ke situ. Padahal beliau bukan orang ahli di situ. Sebujurnya sekolahnya, maksudnya kan ada sekolah di situ. Tapi kenapa orang dunia ini meminta nasihat kepada beliau? Nah itulah diberikan Allah siyasatul muluk, mengerti perpolitikan, mengerti dengan pemerintahan. Oh itu harus ya. Kalau kita mencermati perpolitikan Indonesia itu luar biasa, menghakon mencermati dia. Coba yang cermati bujur-bujur perpolitikan di Indonesia. Gerak-gerik ulama pulang kayak ini, gerak-gerik Habib pulang kayak ini. Dia mengerti apa kata gerak-gerik bubuhan sidin itu kayak apa? Ternyata bubuhan sidin mendalami urusan perpolitikan dan pemerintahan. Oh ada yang harus berlaku seperti ini, ada yang harus kayak ini, ada yang harus kayak ini. Ini sudah diperhitungkan oleh mereka. Jangan dikira orang alim kada mengerti urusan itu. Mengerti dia, ulun lebih paham. Jika ulun nak mengocak urusan perpolitikan di kami dia, tapi ulun kada penting. Cukup ulun nak paham sorangan. Kada usah diberi paham kepada orang lain. Karena kada manfaat juga. Bagi ulun dulu kayak itu kayak ini kah? Oh kayak ini kah? Harus paham dia. Dalam ada kalau ada bahasa kita mau daripada itu. Nah, Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Itu fungsi kata-kata kalimat abdun itu fungsinya untuk menyebutkan bahwa inilah pangkat yang terkhusus di hadapan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya siapapun yang diciptakan, statusnya tetap hamba di hadapan Allah. Yang kedua, fungsi daripada kalimat abdul itu tujuannya untuk menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam. Kan Nabi Isa itu orangnya sakti kan? Sakti kan dia? Sakti. Apapun yang diusut oleh Nabi Isa jadi. Apa aja yang diusut oleh Nabi Isa jadi. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar Al-Masih. Masih itu artinya tukang usut.
Mata orang buta kusuk sidin melihat. Burung tanah liat dipusut sidin tabah menjadi burung. Apa aja dipusut jadi tukang pusut ini karena al-masih. Itu tukang pusut. Hebat Nabi Isa, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Sampai umat beliau overdosis dalam mentakdirkan beliau. Sampai bahasanya dikultuskan berlebihan. Sampai dikatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Akhirnya mereka menjadi sesat. Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa jauh lebih haram. Nabi Muhammad seorang hamba nangkawa diperjalankan Allah dari Makkah ke Palestina, naik ke langit macam-macam ditemui, boleh malam itu juga super hebat perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad. Tapi Allah ingin menjagakan kepada umat Nabi Muhammad supaya kada sesat. Bahasa kitanya kayak ini. Ujar Allah, umat Nabi Muhammad, sehebat apapun nabimu, seharat-haratnya Nabi Muhammad, inya tatap hamba. Walaupun inya naik ke langit, walaupun kayak apa hebatnya, Nabi Muhammad tetap hamba. Itu tujuannya Allah menyebut Nabi Muhammad bi'abdihi, dengan seorang hamba, artinya supaya menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Kultus berlebihan seperti mengatakan Muhammad anak Allah, itu berlebihan, akhirnya sesat. Paham ya? Paham. Suara mic ini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau barang jelas kepada untuk maksud. Sejujurnya mic ini tarikannya terlalu kuat nih. Ini menarik ke suara. Kalau seperti ini keadaannya menarik seperti suara. Ini bukan menghina, coba evaluasi. Sekira-kira kedepannya pihak dari pemerintah daerah kalau mengadakan tabligh akbar seperti ini disediakan sound yang sifatnya ringan untuk suara. Kalau ini berat, mohon maaf, dievaluasi jadi. Bilang kurang soundnya bisa ditambahin kan banyak duitnya. Ini suaranya kayak apa ya? Kayak terlalu menarik gitu kan. Ya ada yang bagus kayak melintang suara, tapi ringan kayak jadi kadang terlalu menguras di sini. Ulunnya ahli mic ya. Kalau lagi. Ini satu dua. Anunya efeknya gua gini. Efek. Dan efek lagi. Oh, itu. Pantulan dari. Berarti ini harusnya di sini tiang-tiang ini sebiji. Jadi bantuan suara itu banyak itu. Yang di tiang sana nembak ke sini 2 biji. Jadi bersuara itu jelas kedengarannya. Ini hanya evaluasi, Pak. Evaluasi. Kan boleh jorong usul. Man ahabbakan masyarakat. Boleh gawe di masjid. Di masjid tidak boleh bangkit, tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh. Kalau hendak baca salawat, baca takbir, boleh bangkit. Evaluasi aja, evaluasi. Jika ada ulun nyambat biar mana nih? Ulun udah nyambat kuling ya. Allah Akbar. Apa-apa ini bagus supaya artinya bujuk-bujuk mahing gitu suara. Coba kita lihat di sekumpul tuh. Nah, kayak mic di sekumpul tuh ringan ringan karena sound salonnya speakernya banyak. Itu mic-nya pun nalarang, salonnya juga sebiji. Mic-nya nalarang pulang, menurut tuh nalarang berarti. Allahu Akbar. Untuk syiar Islam tuh jangan murah ya. Masa penceramah kalah mic-nya non artis? Itu mestinya
Artis saja baiknya harga 10 juta, masa penceramahnya harga 2,5 juta? Kan ada level kita itu. Masa artis akhirat kalah dengan artis dunia? Mestinya artis akhirat ini lebih di nomor 1 daripada artis dunia. Itu mudahan paham. Oke, ulun tadi boleh. Ada gaya aja. Kejujuran. Allahu Akbar. Dah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu memakai isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya isyaratun ila taqlili muddatin. Isyarat waktunya sangat-sangat singkat. Lailan itu ada yang menafsirkan 1 saat 3 jam. Ada yang mengatakan 4 saat 4 jam. Ada yang mengatakan qatru lahdatin, sakijib mata. Ini yang dipakai oleh Syekh Abdul Rahman At-Taibai, summa arudduhu minal 'arash qabla an yabrudal farash. Nabi kembali dari arash sebelum bekas belakang beliau dingin. Berarti satu mat benar. Nabi itu kan bahasanya diambil oleh malaikat. Ada riwayat Nabi barabah di Hijr Ismail, ada riwayat Nabi barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Atiqah binti Abi Thalib, sepupu oleh Nabi kita dalam sanak Sayyidina Ali. Nabi guring di situ. Nabi itu kan 7 guring di rumah Ummi Hani. 7 benar sih. Kailullah kadang-kadang guring siang di rumah Ummi Hani. Sampai ada riwayat hadis Ummi Hani itu mananai paluhnya Rasulullah. Artilah mananai. Nah, apa bahasa Indonesianya mananai ini? Menada. Oh. Ummi Hani menadah keringatnya Nabi Muhammad. Mananai paluhnya Nabi Muhammad. Kan guring siang panas, bahasa kadada. Berkipas angin kadada, besi papat kadada juga. Artilah papat. Kipas tangan. Itu papat bahasa Jawa papat. Ditanai oleh Ummi Hani, pakai botol ditanai sidik. Lalu paluh Rasulullah itu dijadikan minyak wangi oleh Ummi Hani sekeluarga. Itu hebatnya paluh Rasulullah lah. Bawa harum. Paluh Nabi kita bawa harum. Paluhnya bau harum, apalagi awaknya. Nang rahat paluh lihir bau harum, apalagi naik mandi. Liwar harumnya awak Rasulullah. Beda lawan kita. Ngomong kita ini paluh macam-macam bau, macam-macam dalam. Ada yang bau tarap berikah, masak apa bau tengumpulan, ada bau jinahong, bau yang berjarak, macam-macam bau. Ini memang awak kita manusia nih. Ada sama lawan awak Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Nabi kita SAW. Lailan, jadi maknanya lailan. Satu mat benar Nabi ini Isra Mi'raj. Ibadah di apa Nabi berabah tadi kan diambil, dibawa, diproses macam-macam tuh dulu, dibedah macam-macam, dibawa dari Makkah ke Palestina. Itu transitnya 5 kali. Transitnya 5 kali itu. Di Thaibah, sehingga di Madian, di Tursina, Baitul Laham, Palestina. Lalu naik ke langit, antara bumi ke langit 500 tahun. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. Sampai langit ketujuh 4000 tahun mestinya hanya sampai. Tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad sekijip mata. Inilah luar biasa benar nih. Luar biasa benar kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Start Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. 2 masjid ini adalah masjid yang paling tuha ada di dunia. Masjid pertama atau tuha di dunia Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Masjid yang paling tuha ada di dunia Masjidil Haram. Setelah itu lalu ada Masjidil Aqsa. Di
Ini masjid nomor 2 paling tua ada di dunia. Masjidil Aqsa banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata arba'ina sanah. Nabi Adam mendirikan membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Masjidil Haram. Jadi masjid paling tua pertama Masjidil Haram, paling tua nomor 2 di dunia Masjidil Aqsa. Nah, ada di Palestina. Sisanya tadudi berarti Masjid Nabawi zaman Nabi kita Muhammad jauh tadudinya. Nah, jadi itu masjid yang paling tua ada di dunia. Lalu bahari biar orang suah berucap non ulun lagi ulun katana non anu buhai ya. Masjid Makkah itu paling tua ada di dunia. Ibah itu jar 2 hari ibah tutup di Makkah. Lalu orang maulah masjid Pusaka Pasar Arba. Nah, ada di Banu Lawas, Kabupaten Tabalok. Percaya bahari. Sekali bersekolah belajar tafsir sawi, ternyata mesti kurang. Masjid Pusaka Pasar Arba itu zaman Khatib Dayan adanya, zaman kerajaan Banjar ya. Zaman Sultan Suryan Shah, zaman Pangeran Samudra, Pangeran Samudra ke Islam. Lalu Khatib Dayan yang berdakwah ke situ. Ada akhirnya masjid di Banu Lawas itu. Ada kan orang 2 hari imam Makkah. Caya bahari. Mbak Tuntong sekolah ada percaya lagi Gusti Urang. Nah, ya Allah, itu bagian daripada sejarah Banjar gitu lah. Aman sejarah di Jambi ini ulun kada tapi hafal, ada tapi tahu gitu, nak adanya tapi angka ada tapi hafal lagi kada tahu, kada tahu. Cuma ulun keluarga ada di Kuala Tungkal ini, Acil Sampurna. Nah, sini Sampurna kayak apa? Kayak urus tu. Sejujur, Acil Sampurna itu bahari berdiam di Kuala Tungkal sini. Kalau di Tembilahan keluarga ulun dan sanak nini ulun bisi dan sanak lalakian ngarannya Kai Alam orang menyambat bubuhan Banu Marantau. Bila bubuhan Banu Marantau iya toh bubuhan Kai Alam. Ulun kada tahu lagi nah hilang kontak. Ada tahu udah naik pas ke Tembilahan ni ada tetamu kena. Tapi nah asli lah jangan mengaku-ngaku orang. Oh iya, itu aja akan kayak alam mana lo? Kayak alam banyak alam santai kan, alam apa? Itu jangan mengaku-ngaku. Aku anu aja cucunya alam, jujur alam mana lo? Padahal kan cukurannya di padahal. Ngaran nini ulun Banjar, ngaran nini ulun ke Banjar. Jadi bila ulun nak ke Banjar, ubah di paninian sampai yang ke Banjar. Nah, dan kakaknya si Dirni nampak dia di Tembilahan bahari. Sisanya hubungan ini diaman di keluar Kai Alam aja dan dia di Tembilahan. Jarba anak cucu kayak begini banyak. Kalau gue anak cucunya ada nah dapat cowok kira kan silahkan aja didatangi ulun gitu. Tampulo ulun layau tang sini. Inggih. Nah, hadirin sekalian, yang mulia itu tadi pahalanya sembahyang di sana luar biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahala. Kalau di masjid-masjid lain pahalanya kurang lebih kan. Mau biar sembahyang di masjid sini, sembahyang di masjid sana sama aja, tidak ada beda. Paling yang membedakan itu langkah dia menuju masjid itu diantaranya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat langkah kaki kalian menuju masjid. Makin banyak langkah menuju masjid, makin banyak pahalanya. Jadi bersyukur biar rumah jauh pada masjid, ganda pahalanya. Amun nang rumah parang lan masjid, boleh supaya banyak isi pahala. Apa kalau aja salingkang sampai ke masjid boleh. Sawat 7 kali mau mengelilingi masjid kungang namanya. Kalau lebih tar itu ya itu kungang
berbeda dengan tanah Arab yang lain. Tanah Arab yang lain tandus, tapi tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa subur, nyaman didiaminya. Itulah makanya biasanya orang Arab itu bila datang ke Indonesia nih, himong. Kenapa pakai himong? Melihat Indonesia ini seakan-akan di dalam surga. Apalagi rumah ulun dia. Rumah ulun tuh di sungai. Di bawah banyu pegunyong. Rumah ulun di atas. Jadi baiti tajri min tahtihil anhar. Rumah ulun itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kaan nabung fil jannah. Seakan-akan dia berada di surga. Makanya waktu orang Arab datang ke rumah ulun, takjubnya dia. Orang Yaman datang ke rumah ulun. Orang Yaman datang. Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah, barakallah, ajib jiddan. Itu min tahtihil anhar. Masya Allah, ajib. Nah, kalau bisa nyambut baik naam interaksinya kan masuk Arab kalau mana takutnya melihat saya mengalir di bawah rumah itu takjub karena di Arab dia itu masuk ke rumah ulun suruh ibu limau ulun ini kada tahu bahasa Arabnya limau namanya supaya ulun kata-kata orang bungul ulun pancing ulun Arabnya ya Syekh bahada apa ini? Oh, hada samar burtukal. Oh, nah, burtukal. Oh, betul. Pakai akal dia sudah semua. Keringat lagi ya Pak. Ada lontong, bulan suruh lontong. Bingung Arab melihat segitiga berkuah. Bingung. Ya Syekh, Ustaz, bahada. Apa ini? Ulun udah tahu aja bahasa Arabnya. Jawablah seadanya, ya Syekh, ada lontong. Ini lontong. Ada lontong. Min khasaisil Andalusia termasuk khususiyat orang Indonesia. Awal lontong nih. Wa lontong minar Rus. Ini lontong daripada beras. Oh, nah. Betul ya Syekh. Bismillah. Makan. Ajib ya. Tayyib, ajib jiddan. Tunggu, Masya Allah, ajib. Naam ya Syekh. Naam ya. Rame biar memanggil orang Arab rame sebetulnya asal paham. Yang kena paham udah rame juga ya. Tapi menurut bahasa Arab pasar tak lain lawan bahasa Arab nasional. Bahasa Arab kita lain lawan Arab pasar. Ampun orang Arab tuh mandiri kita pakai Arab pasar biasanya kita bisa nganga-nganga ya. Karena bahasanya tak lain. Arab pasar tuh bahasa kita bahasa kampung. Kayak contoh akan jendela itu bahasa kalwanya lulungkang. Bahasa Bian sama ya? Semua gitu aja. Ini tuh iwetnya. Lulungkang itu bahasa Arab nasionalnya nafidatun jendela. Bahasa Arab nasionalnya buka iftahin nafidah buka jendela. Tapi kalau kita ke bahasa Arab pasar, jendela itu bahasa Arabnya takoh. Orang Arab menyebut tagah. Jendela itu bahasa Arab pasarnya tagah. PL amar untuk kalimat untuk perintah buka bahasa Arab pasarnya kuku untuk laki-laki. Adapun kalau memerintah membantu bibinian barisnya diulah kasrah. Ada yang berani baca? Ada yang berani baca? Jadi kalau orang Arab menyuruh khaddam laki-laki fuku tagah, buka jendela. Kalau membantunya bibinian barisnya kasrah. Berani baca?
Sama bahasa Indonesia bersatu padu, bagus kan? Tapi bahasa Banjar bersatu padu ada baik. Bersatu padu bahasa Banjar ya bersambung padu. Aku bersambung padu ada baik. Gitu. Orang pada kami ya, hanya pulang ke Jakarta. Itu sidin bagian kehilir pada keluar 5 orang tulangkan ke Jakarta dari Samsudin Nur mendarat di Soekarno Hatta. Pas di bandara langsung bawa ke mobil menuju ke Monas, nyantai di Monas, dudukan di Monas. Ada orang berjualan kepala, maaf Pak, Bu, rujak, jauh sini. Pak, Bu, rujak, jauh sini. Para kita pulang, Pak, Bu, rujak. Jangan pindah rujak aja sini. Aku hanya datang ke Jakarta orang. Orang hanya datang mau dirujak aja sini. Dikira sih itu rujak tuh merujak ini nah. Ini merujak ini lah. Merujak bahasa Banjar yang ini nah merujak. Nah merujak. Ya, ibarat tumbak tumbak misalnya tumbak atau tongkat biasa menjurak nior. Nah merujak atau menjurak sama. Nah merujak nior. Bahasa Banjar rujak tuh kayak itu. Aku di sini dengan apa dirujak. Hanya dijelaskan oleh tukang jual, maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Oh itu pancong. Katanya rujak yang pancong ya makanya perlu latihan belajar bahasa itu perlu. Masa orang Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sebagai warga negara yang baik kita harus belajar bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik. Karena awal kita akan belajar, itu lupa. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Karena tetamu orang Jawa kada ngerti bahasa kita. Mau kada mau kita bahasa Indonesia. Itu kan, Mas. Nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung orang Jawa nana. Apa itu orang Jawa rawa-rawa? Rawa-rawa itu tempat buaya banyak itu. Bahasa Banjar rawa-rawa tuh bahasa Indonesianya disapa, ditegur. Nanti kalau ketemu saya di jalan ditegur ya, disapa ya. Sini kan ingat lagi. Rawa-rawa ya, sini. Bingung, kan? Kok Mbak Yu cepat sekali sampai ke acara ini, Mbak Yu? Oh, saya ini kan hafal jalan Mahantas di sini. Jalan Mahantas tuh ya. Bahasa Indonesia jalan pintas itu. Cuma jangan ingat lagi ya Pak. Kita bawa ya. Sabar. Belajar juga ya bahasa-bahasa apa itu tuh. Ulun belajar bahasa apa itu. Jadi kadang-kadang bila diundang orang di padang orang perkuliahan, orang pendidikan, bahasa kita bahasa orang berpendidikan. Jadi memakai bahasa yang gaya-gaya berpartisipasi, evaluasi, imunisasi. Bahasa yang itulah amputasi, asimilasi, minimalisasi, sosialisasi, spekulasi. Itu dipakai oleh kita saat berhadapan dengan mereka-mereka yang berpendidikan. Namun ceramah di kampung terus hanya spekulasi. Orang kampung hanya dengar banyaknya spekulasi. Banyaknya kebibikual nasi. Kayak itu bang. Ya bisa kita aja lagi gitu. Nah kembali ke Islam merah, pikir lagi. Jadi di sekitaran Masjidil Aqsa itu diberkahi benar. Berkah yang paling utama banget, berkah di sana banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Itu malah berkah benar. Linuriyahu min ayatina, tujuan kami mengisra dan memi'rajkan Nabi kata Allah untuk kami menampaikan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah menampaikan tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah ditampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
alihi wasallam. Makanya amun pian tahu Allah Maha Besar, pian tahu Allah Maha Kuasa, jangan hidup ini berputus asa. Allah mudah merubah segala-galanya. Hari ini miskin, esok bisa jadi orang kaya. Hari ini bungol, esok bisa jadi orang alim. Ada mustahil, Allah Maha Kuasa. Hari ini hidup penuh dengan masalah, jangan putus asa. Allah menjamin inna ma'al usri yusra. Ibadah sulit pasti nyaman. Terus kita menang artinya putus asa terus. Apalagi dapat masalah sampai hendak bunuh diri, jangan. Bebayar ditolak oleh binian hendak bunuh diri. Binian menolak hendak bunuh diri lah. Lalakian, jangan dengar. Di akhir zaman lalakian Nabi sudah menyebutkan inna min asyrafis sa'ah. Di antara ciri kiamat ayul fa'al ilm wa yadhharul jahal wa yamshuwaz zina wa yushrabal khamar. Lalu Nabi menyebut wa yamsuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Di akhir zaman mendekati kiamat, laki-laki 1 binian 50. 1:50. Jangan takutan kehabisan stok. Banyak binian tahukah? Kumbang tidak setangkai, kumbang tidak setangkai. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Nah itu banyak stoknya, jangan khawatir. Ditolak orang, berdatang ke lain. Itu bang. Ini bahkan tulak mengurai nangis. Ada bagel berdatang ke lain. Ditolak tuh buktikan, biar yang menolak kita dulu nantinya menangis menyesali. Kenapa menolak kita? Itu orang. Sekarang tolak telah buktikan. Oke, kamu menolak aku saat ini. Tunggu 2 tahun 3 tahun ke depan, kamu akan menyesal karena menolak aku. Itu orang buktikan. Itu. Ada yang akun putus asa. La ilaha illallah. Bayi ditolak minian. Hendak minum baikon. Habis udah sebotol ya kena mati juga. Sekali ini kecap asin tulisannya. Tatatai baikon, tatatai dan kecap ya apa? Ada berasa lagi kecap saking tadi bunuh diri. Jangan kayak itu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Jangan putus asa. Apalagi bunuh diri, jangan. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Itu judul lagunya habis gelap terbitlah terang. Film Kamelia. Untuk Kamelia hendak bunuh diri. Rumah ramanya mengatakan pakai film terakhir. Jikir di bawah bahari belum. Mereka rakyat berjalan gitu kan. Diselamatkan rumah irama, apa ada bunuh diri di Karahim. Hidupnya banyak masalah. Diselamatkan, dibawa boleh ke rumah, disamarkan diri lalakian. Ya rapot dari Karahim itu digalur ke atas kalau gitu ping. Bila mama aja rumah irama, aku ini siapa ikam? Jawabnya Anin ya kan? Anin jawabannya. Baca rumah irama. Pas njibok banyu di sumur, pas ajol tupe, apa ada apok lagi banyak rumah. Kamu kah selama ini yang namanya Anin? Coba kamu dengar persanya. Beda familia gitu. Kami rumah ramah itu tahu lebih. Kami benar. Lagi cinta segitiga loh kami. Cinta segitiga. Sandi, ujungnya sandi cinta segitiga tuh. Saurang nama pacaran harau dan senang nama winek. Sakit hati lah. Ibu jurang gitu. Pilih bahari ingat lah ya. Rumah ramah nama tanya Buddha. Mbah konser tes paket kita lepas karena mata. Pincang motor rumah ramah Buddha. Bayangkan rumah ramah Buddha. Pas insinyur Dendi nang mengawini siri Karahim. Insinyur Dendi itu makanya tak ada rumah. Ini mengawini. Semula lalu ya. Rumah ramah pincang. Apa ada? Dari Karahim maharagu ini. Kakak di rumah ramah. Suaramu mengingatkanku pada seseorang. Ingat aja ya.
dengan seseorang pacaran seorang yang juga begitu. Ada sakit hati ya, kan mereka lagi menangis sejak melihat Rumah membludak. Pas sudah masa-masa operasi, dioperasi makanya pas Rumah melihat, oh mari kabar ini berekam dengan ini muka, berbuka barber bakar bisa. Mana kakek berbuka kakak? Itu ada di sana. Apa yang Rika? Rika lagi buka, Rumah Irama menyesal, tutur kol tetap wajahnya mati Rika lagi. Dalam cinta segitiga, akhir pertemuan membawa kematian. Tapi cinta segitiga biar. Dah, mau emang apa? Saya kira 5 menit lagi. Allahu Akbar. Linuriyahu min ayatina. Nah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua, innahu huwas samiul basir, yang sami' Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Nang melihat, nang mendengar Allah bepandir langsung Nabi Muhammad. Yang melihat Allah langsung pala Nabi Muhammad. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'at nabiyyu rabban kallama. Nabi melihat Allah pakai mata kepala. Kayak apa Nabi melihat Allah pakai mata kepala? Min ghairi kaifin wal hisab, kada kawan dikisahkan. Nak mengetahui kayak apa itu aslinya cuma Nabi kita alaihi wasallam. Sedangkan kita cuma mendengar khobar bin khobar saja. Nah inilah sekelumit daripada sebagian sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan manfaat untuk diri ulun dan pihak-pihak saudara. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Bersama maafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan saudara panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal karena susah mencarinya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada hari ini Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah selamatkan kita bertahan dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita Allah selamatkan dunia sampai akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati dan semua para pejabat yang mengurusi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, mudah-mudahan semuanya diberi hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan amanah, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah dari berbagai macam fitnah, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat hari ini kita berkumpul, kita kada meninggal dunia melainkan sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia kita melainkan sudah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan kita dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Hada minni wal afu minkum. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insyaallah ulun datang ke Kuala Tungkal lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau ada aja kamar mandi di rumah, tak usah sumur di ladang. Kejauhan ya, kejauhan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung merpati, burung buburang, burung bantiung. Itulah nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, mati. Ini dapat disampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat singa gugur ke Jepang.